Lalu ia juga meninggalkan catatan bunuh diri. Jadi dia hanya menggambar tengkorak dan simbol satanis gitu loh di 12 kertas putih. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, gue akan membahas salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan di Amerika Serikat. Dan ia merupakan pria yang menjalani dua kehidupan. And I'm talking about like menyembunyikan hasrat gelapnya itu di balik tampilan sebagai ayah dan pasangan penuh kasih. Ini adalah kasus Israel Keys, seorang pembunuh berantai yang mempunyai pendekatan terencana, dan metodenya ini bikin investigators itu pada ngeri ketakutan karena memang metodenya itu mengerikan. So let's just get into it. Pada 1 Februari tahun 2012 ada seorang remaja lah ya, umurnya masih 18 tahun, namanya itulah Samantha Koenig. Yang seperti tadi gue bilang, dia baru kelar SMA, umurnya 18 tahun dan sedang bekerja nih di suatu coffee shop, bukan coffee shop sih, kayak coffee stand, yaitu di Common Grounds Coffee Stand terletak di Alaska. Dan seperti hari-hari biasanya ketika dia kelar nutup shift kantor, dan dia ini biasanya dapat shift pagi ke siang. So everything went well sampai tiba-tiba ada nih seorang cowok yang datang ke coffee stand tersebut. Cowok ini nggak kelihatan mencurigakan. Ya memang di Alaska itu sering orang pakai ski mask untuk menutupi wajahnya biar nggak kedinginan gitu kan. So nothing really suspicious about it. Namun semuanya berubah ketika sosok pria ini mengeluarkan pistol dari jaketnya dan mengarahkan ke mulutnya Samantha. Dia bilang ini cuma perampokan, tetapi itu hanya alasan doang. Samantha langsung disuruh matiin lampu coffee stand-nya itu, dan dalam hitungan detik dia dibawa keluar dari tempat tersebut, disekap lalu dibawa ke tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Ketika Samantha belum pulang, kekasihnya yang bernama Dwayne cemas. Dia mencoba hubungin Samantha, kan pacarnya berkali-kali tapi nggak ada respon. Akhirnya dia laporlah ke bapaknya Samantha yang namanya itu James Koenig. Tanpa menunggu lama, James, seorang bapak, langsung ajak teman-temannya dan komunitas lokal untuk mencari Samantha. Mereka bikin flyer, terus posting orang hilang di sosial media, dan bahkan akhirnya nih ya minta bantuan ke kepolisian laporan orang hilang untuk membantu pencariannya ini. Nah, ayahnya si James dan pacarnya Dwayne, I hope you get it, mereka benar-benar gak nyerah dan terus nyebarin berita tentang hilangnya Samantha Koenig seharian. Lalu nih ya, si Dwayne ini sang pacar dapat SMS dong dari Samantha yang bertulisan, "Aku akan pergi dulu sama temanku. Kemungkinan aku nginep untuk beberapa hari." Ini lumayan janggal untuk Dwayne karena agak aneh sih. Samantha ini teman-temannya aja lagi nyariin dia. Jadi temen yang dia maksud tuh siapa? Mau pergi kemana pula? This is not Samantha that they know. Lalu gak lama kemudian setelah si Dwayne ini dapat SMS dari Samantha ini, polisi ngasih tahu deh tuh ke bapaknya, ngabarin bahwa CCTV di tempat Samantha kerja itu, Common Grounds Coffee Stand, baru bisa keakses, and then boom, everybody knows bahwa Samantha itu diculik, bukan menghilang tanpa sebab. Dan lu masih ingat kan kalau si penculiknya itu minta Samantha untuk matiin lampu? Jadinya para kepolisian itu belum mendapatkan identitas si penculik karena di CCTV-nya itu gelap. Di saat mereka masih mencari ya keberadaannya Samantha itu di mana di waktu yang bersamaan, ini sih bagian yang mengerikan. Samantha dibawalah ke rumahnya Israel Keys, di mana dia diikat di dalam sebuah gudang. Tetapi si Israel ini tidak membunuh Samantha. Jadinya dia dikurung di dalam gudang yang di mana itu beda bangunan. Rumahnya di sini, gudangnya itu di belakang rumahnya, jadi di tempat yang berbeda ya, tapi masih di lahan yang sama. Terus setelah dia dikunci itu di gudang, si Israel itu balik deh tuh ke rumahnya. Ngapain coba? Minum wine bersama pacarnya dan anaknya mereka yang umurnya 10 tahun. I'ma repeat it again. Dan mereka minum wine, makan malam dulu as if nothing happened. Setelah dia makan malam bersama keluarganya, dia balik lagi deh tuh ke gudang, dan dengan dinginnya ia bilang ke Samantha bahwa, "Samantha,
you're going to be tortured. Kamu akan disiksa dan saya akan membunuh kamu. Now with all that being said, itu semua bisa dihindari jika Samantha meminta $30,000 ke bapaknya James Koenig. Jadi di ini apa bahasanya tuh? Ini ransom, diculik untuk diperas. Nah, tetapi Samantha sedihnya bilang begini, dia itu bukan dari keluarga yang punya, dan keluarganya itu sama sekali nggak punya uang sebanyak itu, sebesar $30,000. So now what happened? Samantha lalu dipaksa untuk minta rekeningnya, dan ada berapa uang di dalam itu ya kan. Dia bilang bahwa rekening saya itu gabung sama rekeningnya pacar saya, dan dia biasanya taruh buku rekening dan lain-lain dokumen tuh di dalam tas emergency yang ditaruh dalam mobil. Aduh, dan tolonglah lepasin saya udah ngasih tahu semuanya kan. Long story short, pada malam itu juga si Dwayne sang pacar masih tuh kan berkeliaran di kompleks Samantha, nyari apakah ada informasi baru. Ketika dia lagi jalan sendirian, ia melihat ada seseorang memakai baju hitam dan ski mask, lagi-lagi pakai pakaian seperti itu, yang baru saja keluar dari mobilnya Dwayne. Namun sayangnya si Dwayne ini kehilangan itu orang gara-gara badannya itu refleks lah ya, untuk mengambil senjata dulu yang berada di dalam rumahnya Samantha dan ngasih tahu ke James bahwa ada orang tuh di luar. Bukannya langsung mengejar si pria misterius itu, ya kan? Now fast forward, ketika si Israel Keys udah ngambil dokumennya, dia pakai lagi tuh HP-nya Samantha, dan sekarang juga pakai kartu ATM-nya, kan baru dapetin tuh, untuk memeras uang tebusan dari keluarganya. Bahkan sampai si Israel ini memberikan sebuah Polaroid, foto Polaroid menunjukkan Samantha sedang berpose memegang koran, dan issue date koran tersebut 2 hari lalu. Jadi ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa Samantha itu masih hidup seperti apa yang ada di foto Polaroid tersebut. Setelah mengirim foto Polaroid Samantha megang koran, Israel malah liburan dong ke Pulau Karibia bareng keluarganya sama pacar dan anaknya tuh ya kan. Pas dia balik, dia ini belum selesai. Israel memakai lagi deh tuh kartu ATM-nya Samantha untuk mengambil duit dari rekeningnya. Tetapi disinilah ia membuat kesalahan, dikarenakan dia ketangkep lewat CCTV ATM yang ada di Texas. Pas lagi di Texas dia nggak pakai ski mask karena ya Texas sejak kapan sih sedingin itu? Enggak. Jadi dia pakai ski mask itu ketika dia berpergian ke negara bagian yang dingin. Sementara Texas itu mungkin dia juga refleks kali ya, udah nyantai aja, dari kemarin gue ketangkep ngapain, apalagi pakai ski mask di Texas. Lah malah mencurigakan. And then boom, ketololannya itu ngebuat dia tertangkap. Oh, ini identitasnya. So now what happened? FBI di Texas langsung standby dan nangkap Israel Keys. Setelah itu gak ada resistance, gak ada perlawanan, gak ada gue minta lawyer atau apa. Dia langsung mengaku semuanya. Dan ia menceritakan tentang pembunuhan Samantha serta beberapa korban lain yang pernah dia bunuh di berbagai negara bagian. Samantha telah meninggal dunia. Here's what happened. Setelah Israel Keys ini meminta lokasi di mana kartu ATM-nya, dan akhirnya dikasih tahu kan tuh kalau ya gue rekeningnya itu barengan sama pacar gue, dan itu ada di dalam tas emergency yang selalu dia taruh di dalam mobil. After all that, dia kasih tahu kan, minta tolong dong lepasin gue. Israel berubah pikiran ketika ia melihat Samantha yang ketakutan dan memojok di ruangan gudang itu. Ia memutuskan untuk memperkaos dan mencekik Samantha hingga meninggal dunia. Tetapi horornya tidak berakhir di situ. Dalam upaya yang sangat mengerikan buat menipu keluarganya dan mengulur waktu, Israel melakukan hal-hal yang ekstrim. Di sini kondisinya Samantha sudah meninggal dan dia memutuskan untuk berlibur lah di Pulau Karibia itu tadi. Lalu tidak lama setelah ia liburan, dia baliklah ke gudang rumahnya, mengambil mayat Samantha yang sudah beku, lalu ia menggunakan make up
ke wajahnya. Lalu membuka kelopak mata Samantha dan dijahit biar kelihatan masih hidup. Kemudian dia ambil foto Polaroid Samantha yang duduk dengan mata terbukanya itu setelah dijahit dan ditemani koran terbaru. Ini foto di mana Samantha sudah meninggal dunia namun dibuat seperti masih hidup. Terus dia kirim deh foto itu sebagai bukti bahwa dia masih hidup dan minta tebusan ke keluarganya. Dan seperti yang kita kira lah ya, orang tuanya pasti mau kan ya mengembalikan anaknya itu. Dia kumpulin deh tuh uang, bahkan tetangganya itu membuka galang donasi biar uangnya itu terkumpul, berharap Samantha akan balik dengan selamat. Namun itu semua hanyalah tipu daya yang kejam dari Israel. Gak cuma dia membuat foto Polaroid tersebut sampai ngejahit kelopak mata mayat lah ya, dia belum selesai kejahatannya. Seluruh tubuhnya Samantha dimutilasi dan bagian-bagiannya itu disebarkan di beberapa danau dan sungai. Nah sekarang gue akan ngebahas siapa sih Israel Keys, why did he do such things like this? Apakah memang dari background keluarganya atau kehidupannya dia zaman dulu kayak apa? Here's the story about the murderer. Israel Keys lahir pada 7 Januari 1978 di Cove, Utah. 7 Januari beda 1 hari sama gua. Aduh amit-amit ngeri juga ya. Gua heran deh kenapa sih orang-orang yang lahir di Januari itu ya y'all be on something. Padahal gue juga 6 Januari sih. But anyways, balik ke kasus. Nah, Israel ini merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Banyak banget gak tuh, gak ngerti KB orang zaman dulu. Dan dia ini lahir dari keluarga Mormon yang sangat religius. Jadi ada agama yang namanya Mormon. I won't talk about it, segmen yang lain lah ya. Karena ada suatu kasus mengerikan juga dari keluarga Mormon di Amerika. But that's not the story. So anyways, dia dibesarkan lah di daerah terpencil di Washington State dan terisolasi dari dunia luar. Nah orang tuanya itu ketat dan konservatif banget. Yang tadinya mereka ini religius banget sama agama Mormonnya, akhirnya dia pindah deh tuh ke gereja Christian. Bukan gereja Christian biasa, I'm repeat it again. Gereja Christian Identity Supremasi Kulit Putih. Ngeri nggak tuh? This one is real. Kalian pernah nggak mainin video game Red Dead Redemption? Gereja rasis itu masih ada, bahkan bener-bener dipampang banget judul. Bener-bener kayak white only tuh banyak banget tuh. Sumpah di Texas gue ngeri banget sih. Let me continue. Nah didikan inilah yang ditandai dengan keyakinan kaku dan gaya hidup yang terisolasi. Nah what happened? Sejak kecil dia juga udah menunjukkan tanda-tanda yang concerning dikarenakan orang tuanya ini telah menemukan dia nyiksa binatang dan menunjukkan ketertarikan pada kekerasan. Nih tanda-tanda awal kegelapan yang nantinya bakal dikuasai nama dia, which is true. Now fast forward di tahun 1998, dia usianya itu 20 tahun, daftar dia menjadi tentara Amerika Serikat. Ia bertugaslah selama 3 tahun dan ditempatkan di Washington, Fort Hood di Texas, dan bahkan ikut operasi perdamaian di Mesir. Selama dinas militernya ini, Israel digambarkan sebagai tentara yang bisa diandalkan dan disiplin. Sifat-sifat yang menutupi sisi gelapnya. Exactly. Yo gotta be careful with a lot of people yo. Ketika ia beranjak dewasa dan mulai membunuh, Israel ini merupakan individu yang teliti dan pendekatan terhadap pembunuhannya ini smooth banget ibarat bahasanya. Dan dia ini adalah pembunuh yang punya budget. Maksud gue adalah setelah dia bunuh, dia langsung ke luar negeri. Dan yang membuat Israel Keys menyeramkan adalah dia mempunyai murder kits. Itu adalah satu tas yang berbeda-beda dan dalam tasnya itu mempunyai metode pembunuhan yang berbeda. Gimana yang ngebahasnya ya? Gue translate dulu ke Indonesianya, oke? Perlengkapan berisi senjata, alat, dan uang yang dia kubur di berbagai lokasi di seluruh Amerika Serikat. Dan setiap kitnya itu mempunyai metode yang berbeda, alat-alat berbeda. Ada yang gergaji hingga ke benang untuk kelopak mata. Lo ngerti maksud gue? Jadi metode setiap pembunuhannya dia itu berbeda-beda. Bahkan alatnya berbeda-beda dan seniat itu punya tas yang dia kubur. Gua pun juga bingung kenapa si Israel Keys ini bukan salah satu serial killer yang ternama di Amerika Serikat. Now the thing is, yang kita tahu biasanya nih serial killer itu kan punya tipe lah. Kayak misalnya Ted Bundy, dia seneng yang cewek berambut coklat. Terus John Wayne Gacy, dia senengnya anak-anak kecil cowok. Ngerti kan maksud gue? Nah kalau dia nih Israel Keys, korban-korbannya itu milihnya dengan acak. Jadi mustahil banget buat nebak siapa nih selanjutnya atau kapan dia bakal nyerang lagi, spotnya di mana, itu mustahil
mustahil. Dan Israel Keys mengaku bahwa ia telah mengambil 11 nyawa sebelum Samantha Koenig. Tetapi pihak kepolisian yakin bahwa dia telah melakukan lebih dari 11. Now fast forward, gue akan balik kondisinya di ruang interogasi. Kan dia tadi ditangkap ya di Texas. Si Israel ini benar-benar tetap tenang, malah senyum-senyum sembari ngungkapin detail kejahatannya. Dia memang sudah mengaku membunuh Samantha dan 11 orang lainnya, tetapi nolak buat ngasih tahu di mana dia melakukannya, dikuburnya di mana, di pulau mana, di sungai mana. Enggak, jadi ibaratnya kayak ngeledek penyelidik gitu loh. Pada 2 Desember 2012, Israel Keys mengakhiri hidupnya di dalam sel penjara dengan cara, lalu ia juga meninggalkan catatan bunuh diri yang gak banyak memberi wawasan juga tentang motifnya apa. Pembunuhan 11 yang sebelumnya itu juga gak ada. Jadi dia hanya menggambar tengkorak dan simbol satanis gitu loh di 12 kertas putih. Kematian Israel Keys merampas dari keluarga para korbannya yang sangat mengharapkan keadilan, justice, dan masih banyak sekali pertanyaan tentang kejahatannya yang belum terjawab hingga saat ini. And that is the case of Samantha Koenig dan serial killer Israel Keys. Di sini ada yang sempat tinggal di Amerika Serikat gak? Dan apakah kalian itu in a rural areas atau kota-kota terpencil? Dan apakah kalian pernah melihat perkumpulan yang aneh seperti white supremacists? Let me know in the comment section. I wanna know your stories and I will see you next year. Goodbye and I love you guys. Sorry, gue tadi mau tahak mengkhawatirkan, susah banget ngomong, mengkhawatirkan.